Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Setahun Mirja Jihan penuh prestasi, kepuasan publik tembus 83,67%. Program MBG di Lampung tetap jalan saat Ramadan, menu disesuaikan untuk berbuka. Pemkot larang tempat hiburan malam buka selama Ramadan. 12 tersangka diamankan, Polres Tanggamus grebek 2 lokasi berbeda. Ya pemirsa, tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ahmad Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sejak dilantik pada 20 Februari 2025 ditandai dengan deretan prestasi membanggakan. Pemerintah Provinsi Lampung tercatat meraih sejumlah penghargaan strategis tingkat nasional dan institusional sepanjang 2025 hingga awal 2026. Capaian tersebut mempertegas posisi Lampung sebagai salah satu provinsi dengan performa kinerja terbaik di luar Pulau Jawa, baik dalam tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan hingga inovasi pelayanan publik. Salah satu capaian penting adalah diraihnya predikat BB atau sangat baik Sakip 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 11 Februari 2026. Predikat tersebut diberikan atas keberhasilan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di bidang sosial ekonomi, Lampung dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penanggulangan kemiskinan dalam ajang apresiasi kinerja pemerintahan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 1 Desember 2025. Pada momentum yang sama, Lampung juga meraih penghargaan terbaik dalam kolaborasi pengelolaan sumber daya alam dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas sinergi pengelolaan sumber daya air. Tak hanya itu, dalam ajang penghargaan pembangunan daerah 2025, Lampung berhasil meraih peringkat 3 nasional sekaligus menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 3 besar terbaik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Di level institusional, Gubernur Mirja menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai gubernur pertama di dunia yang menjadi inspektur upacara di permukaan laut pada peringatan HUT RI ke-80. Pada sektor filantropi, Mirja juga menerima penghargaan dalam ajang Bajnas Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia dari Badan Amil Zakat Nasional. Sementara itu, Pemprov Lampung meraih opini kualitas tertinggi pelayanan publik 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia, menjadikan Lampung satu-satunya provinsi dengan penilaian tertinggi dalam evaluasi maladministrasi tahun tersebut. Gubernur Mirja juga menerima penghargaan individu sebagai tokoh inisiator kelas migran pada ajang HPMI 2025 atas kontribusinya di sektor ketenagakerjaan. Secara keseluruhan dalam kurun 20 Februari hingga akhir 2025, tercatat sedikitnya 4 penghargaan nasional atau institusional utama yang terverifikasi, belum termasuk capaian tambahan pada awal 2026 seperti Sakip 2025. Deretan penghargaan tersebut menjadi bagian dari panen prestasi di tahun pertama duet Mirja Jihan. Capaian ini juga dibarengi tingkat kepuasan publik yang mencapai 83,67% per Juni 2025.
mencerminkan respon positif masyarakat terhadap arah kebijakan dan pembangunan yang dijalankan. Kepemimpinan yang dinilai adaptif, kolaboratif, dan fokus pada tata kelola menjadi fondasi capaian tersebut. Tahun pertama pemerintahan Mirza Jihan pun menandai babak baru optimisme pembangunan Lampung menuju daya saing nasional yang lebih kuat. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Lampung tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Meski demikian, pelaksanaannya disesuaikan, baik dari sisi jenis menu maupun waktu pendistribusian, agar tetap memenuhi kebutuhan gizi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa. Ketua Pelaksana Satuan Tugas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan skema pelaksanaan tahun ini pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Bagi sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama Ramadan, pembagian makanan dilakukan pada pukul 12 hingga 1 siang waktu Indonesia Barat, sebelum peserta didik pulang sekolah. Menu yang dibagikan berupa makanan kering maupun makanan basah yang tahan lama, di antaranya tempe orak-arik, bubur kacang hijau, telur rebus, serta buah-buahan. Makanan tersebut dibagikan pada siang hari, namun tetap aman dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Sementara untuk sekolah yang libur, mekanisme pendistribusian telah diatur dalam petunjuk teknis dengan tetap mengutamakan menu makanan kering agar lebih praktis dan tahan lama. Ketentuan tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tapi juga bagi ibu hamil, balita, serta penerima manfaat lainnya. Pemerintah memastikan meski dalam suasana Ramadan, pelayanan program makan bergizi gratis tetap berjalan optimal. Kebutuhan gizi para penerima manfaat pun diharapkan tetap terpenuhi selama bulan suci. Dari Bandar Lampung, Ramdhani Aprianto, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata resmi mengeluarkan surat edaran terkait penutupan tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Surat edaran ini mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan dan usaha kepariwisataan lainnya. Selama Ramadan, kebijakan tersebut rutin diterbitkan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata resmi mengeluarkan surat edaran terkait penutupan tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Surat edaran bernomor B-99-500 I3.1-11.2026. Ini mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan dan usaha kepariwisataan lainnya selama Ramadan. Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung, Adiansyah, menjelaskan bahwa surat edaran dikeluarkan atas nama wali kota dan ditandatangani oleh sekretaris daerah. Dalam aturan ditegaskan seluruh tempat hiburan malam di wilayah Kota Bandar Lampung wajib tutup sementara selama Ramadan. Penutupan ini bertujuan menjaga kehusukan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Tak hanya tempat hiburan malam, rumah makan dan restoran juga diatur dalam edaran tersebut. Meski tetap diperbolehkan beroperasi, pemilik usaha diminta tidak membuka layanan secara terbuka, seperti hari biasanya. Rumah makan diwajibkan menggunakan tirai atau kain penutup, agar aktivitas di dalam tidak terlihat dari luar, sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang berpuasa. Selain itu, rumah biliar juga diwajibkan tutup selama Ramadan. Namun terdapat pengecualian bagi rumah biliar yang digunakan untuk pembinaan atlet, dengan syarat mendapatkan rekomendasi resmi dari organisasi terkait, seperti Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Pekon Sukamara, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, pada Minggu 15 Februari 2026. Pengungkapan dilakukan melalui 2 kali penggerebekan di hari yang sama. Berdasarkan laporan polisi tertanggal 15 Februari 2026,
Dari operasi tersebut, petugas mengamankan total 12 orang yang terdiri dari terduga pengedar, pengguna, dan saksi. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Bekon Sukamara, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus pada Minggu 15 Februari 2026. Pengungkapan dilakukan melalui 2 kali penggerebekan di hari yang sama. Berdasarkan laporan polisi tertanggal 15 Februari 2026, dari operasi tersebut petugas mengamankan total 12 orang yang terdiri dari terduga pengedar, pengguna, dan saksi. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Agus Herianto menjelaskan penggerebekan pertama dilakukan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di sebuah rumah di Bekon Sukamara. 6 pria berhasil diamankan, yakni RDN, DRI, FQI, PR, MHF, dan NOF. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 2 paket sabu dengan berat bruto 1,15 gram, plastik lip bekas pakai dan kosong, alat hisap, 4 unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp187.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu tersebut diduga milik seorang perempuan berinisial YS, warga Pekon Gunung Terang, Kecamatan Bulog. Tim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan YS sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama. Saat penangkapan YS, polisi juga mengamankan 5 pria lainnya dari penggeledahan lanjutan. Petugas menemukan 1 paket sabu dengan berat bruto 16,55 gram, beserta sejumlah alat hisap dan barang bukti lainnya. Dari total 12 orang yang diamankan, 2 orang dinyatakan tidak terbukti terlibat dan berstatus sebagai saksi setelah hasil tes urin menunjukkan negatif. Kini 10 terduga pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanggamus untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, Perumbulok Kantor Wilayah Lampung memastikan ketersediaan beras mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran 2026. Selain beras, Bulog juga menjaga ketersediaan komoditas pangan lainnya, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, serta jagung. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Lampung, Rindo Saputra,
menyampaikan Bulog menguasai stok beras per 9 Februari 2026 sebanyak 170.841 ton. Bulog telah menempatkan seluruh stok tersebut di berbagai gudang di Provinsi Lampung dan menyiapkannya untuk distribusi kapan saja sesuai kebutuhan pasar. Rindo merinci Bulog menyimpan 170.825 ton dalam bentuk cadangan beras pemerintah atau CBP dan menyediakan 15.200 ton sebagai stok komersial. Bulog juga membagi stok beras ke sejumlah kantor cabang untuk mempercepat distribusi. Kanwil Lampung menampung 103.796 ton. Kantor cabang Lampung Selatan menyimpan 35.279 ton. Kemudian kantor cabang Metro 12.527 ton. Kantor cabang Tulang Bawang Barat 14.829 ton dan kantor cabang Lampung Utara 4.408 ton. Selain beras, Bulog juga menjaga ketersediaan komoditas pangan lainnya. Minyak goreng, merek Minyak Kita sebanyak 48.042 liter dan minyak goreng komersial 93.932 liter. Bulog juga mengamankan gula pasir sebanyak 223.103 kg, tepung terigu 11.787 kg, serta jagung 9.257 ton. Bulog juga mencatat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Provinsi Lampung hingga awal Februari 2026 mencapai 20.047 ton. Rindo menyampaikan Bulog memperpanjang program SPHP hingga Februari, kemudian melanjutkan target 2026 sebagai kelanjutan program 2025. Bulog terus mendistribusikan beras SPHP melalui jaringan rumah pangan kita dan kios-kios pasar di berbagai daerah. Rindo menjelaskan realisasi 20.047 ton telah memenuhi 45,74%. Dari total target hingga Januari 2026 mencapai 43.826 ton. Rindo merinci penyaluran sepanjang 2025 sebesar 18.139 ton, distribusi Januari 2026 sebesar 1.908 ton, dan distribusi Februari 2026 sudah 389 ton. Pada 2026, Bulog menyalurkan beras SPHP ke berbagai lembaga dan saluran distribusi. Memasok koperasi desa dan kelurahan Merah Putih 42,39 ton. Bulog juga menyalurkan 24 ton kepada instansi Polri dan 116,5 ton kepada instansi TNI. Bulog mendistribusikan 178,86 ton kepada BUMN maupun BUMD, serta 9 ton untuk pemerintah daerah dalam program Gerakan Pasar Murah. Bulog turut menggandeng berbagai jaringan pengecer di luar pasar, menjual 1.038 ton beras SPHP, sementara pengecer di dalam pasar mendistribusikan 883 ton. Retail modern ikut berkontribusi dengan penyaluran 5,7 ton. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi atau UID Lampung, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bustami Zainuddin di Rumah BUMN Bandar Lampung pada Rabu 19 Februari 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait peran Kementerian BUMN dalam pembinaan sosial dan pengembangan UMKM. Senior Manajer Komunikasi, Keuangan dan Umum PLN UID Lampung, Rio Widyanugraha, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program pembinaan UMKM yang dijalankan PLN. Rio menjelaskan pengelolaan rumah BUMN Bandar Lampung secara anggaran dan operasional berada di bawah koordinasi PLN Pusat. Sementara UID Lampung berperan sebagai host dan penggerak kolaborasi di wilayah dengan menggandeng Universitas Bandar Lampung,
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM. Program pembinaan difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman akses permodalan, penguatan pemasaran, serta pengurusan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB. Pelaku UMKM juga didorong menjaga kualitas produk dan kontinuitas pasokan untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun ekspor. Bustami Zainuddin menegaskan kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku UMKM untuk dibawa dalam rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri. Bustami juga mendorong Dinas Koperasi dan UMKM di daerah agar semakin adaptif dengan menjadikan pola pembinaan rumah BUMN sebagai referensi. Selain itu, sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku usaha dinilai penting guna memperkuat inovasi dan daya saing produk lokal. Bustami turut menyoroti peluang pasar melalui program dapur umum atau makan bergizi gratis, di mana UMKM dapat menjadi penyedia pasokan. Salah satu pelaku UMKM binaan Erma Syafitri, pemilik brand keripik Si Bintang Buah, mengaku merasakan manfaat nyata dari pendampingan PLN. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, dua lokasi hiburan malam yang berada di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur, disegel dan ditutup paksa oleh pemerintah daerah. Penutupan tersebut lantaran tidak mengantongi izin serta mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Desa tersebut dikenal tempat pendidikan keagamaan. Kedua lokasi tempat hiburan dipasang polis lain serta imbauan penghentian kegiatan secara permanen. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur beserta aparat kepolisian, Pol PP, dan tokoh masyarakat menyegel dan menutup paksa dua lokasi karaoke menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Makmun Marta Dinata, Camat Braja Selebah, mengatakan pemerintah kecamatan serta desa kedua lokasi sama sekali tidak mengantongi izin, bahkan tidak ada pemberitahuan adanya kegiatan hiburan malam tersebut. Sebelum dilakukan penyegelan, kedua lokasi sudah diberikan surat peringatan hingga 3 kali, namun masih tetap beroperasi hingga kini. Oleh karena itu, pihak kecamatan menyerahkan ke pihak terkait untuk dilakukan penutupan paksa. Dan kecamatan tidak memiliki izin sama sekali. Dan dengan adanya timbul karaoke yang ada ini meresahkan masyarakat hingga bergejolak untuk minta ditutup. Dan tindakan yang dilakukan dari desa dan kecamatan sudah melalui prosedur yang ada dengan pemanggilan secara pribadi, musyawarah di lingkungan masyarakat Harjosari, surat peringatan SP1, SP2, dan SP3 telah kami lakukan teguran. Dan selanjutnya kami alihkan kepada yang berwenang ke kabupaten, yaitu kepada Pol PP Kabupaten. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pol PP Kabupaten beserta jajaran, baik dari PU, Pariwisata, PTSP, Inspektorat, Bagian Hukum, Forkopim Kecamatan Braja Selebah, Kepala Desa melakukan penutupan dua karaoke yang ada di Desa Harjosari. Paisol, tokoh masyarakat Desa Braja Harjosari, menyatakan adanya tempat hiburan malam itu sangat meresahkan, serta mencoreng citra desa yang dikenal tempat pendidikan keagamaan atau desa santri karena banyak tersebar pondok pesantren. Lingkungan ini lingkungan santri, desa santri, kota santri, dan kota pendidikan, dan atas dasar kemauan masyarakat. Abdul Wahid, pemilik tempat hiburan, mengaku sangat kecewa atas penutupan tempat hiburan miliknya setelah 2 tahun berjalan. Dia mengaku jika perizinan telah dimilikinya kecuali izin mendirikan bangunan atau IMB karena masih satu area dengan rumah pribadinya. Izin kita ada. Cuma kalau kekurangannya di IMB. Emang izinnya apa Mas yang harus dilengkapi untuk persyaratan buka? Yang jelas itu kan izin dari pariwisata. Itu kan berdasarkan adanya dari lingkungan kelurahan. Dapat lingkungan dapat izin. Dapat. Dari kepala desa? Kepala desa ada, cuman kepala desa waktu itu bukan yang ini. Selain itu, Diana Putri sebagai pemilik tempat hiburan karaoke mengakui baru saja dibuka
sekitar setengah bulan ini beroperasi. Ya mau ngelengkapin semua perizinan, selesai itu ya aku serahkan kepada advokat. Toh juga di sini juga lingkungannya jauh dari pemukiman warga. Terus buka baru berapa bulan gitu? Belum ada 1 bulan. 1 bulan. Terus tadi setelah ada pertemuan dengan pihak pemerintah, apa yang ditanyakan pemerintah ke sampean gitu? Tentang surat menyurat. Apa yang kurang mungkin? Ya yang kurang cuma surat, ya semua surat memang aku belum punya, tapi lagi diproses. Dalam proses. Yang sudah ada apa? Yang sudah ada surat izin lingkungan. Sudah mengantongi izin lingkungan? Sudah mengantongi. Terus kepala desa sendiri udah pernah ditembusi ya? Udah pernah. Pribadiku sendiri aja udah nemuin kadesnya. Apa katanya? Ya kata kadesnya ya kalau mau buka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma mengetahui katanya. Dikarenakan sudah mengantongi izin lingkungan dari kepala desa setempat, terkait penutupan miliknya akan diserahkannya pada kuasa hukum. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Ramadan telah tiba. Warga di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, menunjukkan toleransi antar umat beragama yang patut diapresiasi. Sejumlah umat Kristiani turun langsung membantu menjaga kendaraan jemaah saat pelaksanaan sholat tarawih, guna mengantisipasi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Sejak malam pertama Ramadan 1447 Hijriah, suasana di Masjid Baitur Rahman tampak lebih ramai dari biasanya. Tak hanya jamaah yang memadati masjid untuk menggunakan sholat tarawih, sejumlah warga Kristiani juga terlihat bersiaga di area parkir. Mereka membantu mengawasi kendaraan serta memantau setiap orang yang keluar masuk lingkungan masjid. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan bersama, menyusul meningkatnya kasus curanmor di wilayah tersebut. Selain berjaga, para relawan juga memeriksa kendaraan jamaah secara teliti. Beberapa kali mereka menemukan barang berharga yang tertinggal, seperti telepon genggam hingga kunci motor yang masih tergantung. Barang-barang tersebut kemudian diamankan sementara sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Penjagaan serupa tidak hanya dilakukan di Masjid Baitur Rahman, tetapi juga di hampir seluruh masjid dan musola di Kecamatan Sekampung Udik. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung selama bulan Ramadan. Ya, kami dari umat Kristiani di bawah naungan Gerakan Menjalin Kerukunan GMK Sekampung Udik membantu pengamanan di Baitur Rahman, terlebih untuk umat muslim yang mengadakan ibadah sholat tarawih. Itu kami sudah mulai sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini terus kami jalankan. Ini untuk membangun kerukunan dan juga memberikan rasa aman, nyaman untuk saudara-saudara kami umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat tarawih di setiap tahunnya. Oh, kebetulan tadi tanpa sepengetahuan saya ternyata HP saya ketinggalan di kendaraan motor. Karena setahu saya tadi seingat saya dibawa istri soalnya, jadi tanpa sepengetahuan ternyata ada di motor. Setelah selesai sholat tadi ada yang dari petugas, alhamdulillah terima kasih ucapan sebesar-besarnya. Setelah selesai sholat tadi diberi HP-nya, diberitahu bahwa HP-nya ketinggalan. Untungnya ditemukan oleh petugas yang bertugas pada malam hari. Sementara itu, Kepolisian Resor Lampung Timur juga memperketat pengamanan dengan menerjunkan personil ke sejumlah titik rawan kejahatan, termasuk rumah ibadah. Sinergi antar warga dan aparat ini diharapkan mampu menciptakan suasana Ramadan yang aman, nyaman, dan penuh toleransi. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau aneh kehilangan, aneh nyanyi dong. Itu lagu. Oh, lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus tuh.
HP bagus. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan proyek strategis nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Fasilitas yang berlokasi di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan diproyeksikan menjadi solusi jitu di hilir untuk mengantisipasi timbulan sampah yang kini mencapai lebih dari 4.000 ton per hari. Lahan di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, resmi ditetapkan sebagai calon lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Langkah ini diambil menyusul kondisi TPA Bakung yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Berdasarkan data, Provinsi Lampung menghasilkan sedikitnya 4.467 ton sampah per hari. Kontribusi terbesar berasal dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, serta wilayah penyangga lainnya. Proyek ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 109 dan pembangunan masih berada pada tahap tender untuk menentukan pemenang proyek sekaligus rincian total anggaran yang akan dikucurkan. Meski belum dipastikan kapan pengerjaan fisik dimulai, pemerintah Provinsi Lampung optimis proyek ini mampu mengurangi beban sampah secara signifikan, sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi baru berupa listrik. PSL ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik, ya. Yang ini memang mandatori dari Perpres 109 tahun 2025. Jadi pemerintah daerah ini ya diminta oleh pemerintah pusat untuk melakukan persiapan. Tugas pemerintah daerah itu antara lain ya menyiapkan lahan, lokasi tempat nanti PSEL itu akan didirikan gitu. Nah, pemerintah Provinsi Lampung ini sudah menentukan lokasinya
itu di kawasan Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung. Dengan adanya proyek ini diharapkan persoalan overload sampah di Lampung dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, peresmian Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal 1 ATAP atau Samsat di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah pada Kamis 19 Februari 2026. Bagian ikhtiar pemerintah memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan daerah. Hadirnya Samsat Kecamatan Punggur juga diyakini akan turut mendongkrak pendapatan asli daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, saat peresmian menyampaikan bahwa Samsat memiliki peran penting dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD terbesar di Provinsi Lampung. Menurut Slamet, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Slamet juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atas fasilitasi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga unit pelayanan Samsat di Kecamatan Punggur dapat terwujud. Kedepan, Bapenda Provinsi Lampung berharap pelayanan Samsat semakin inovatif dan berbasis digital, sehingga mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan diresmikannya unit pelayanan Samsat di Kecamatan Punggur ini, diharapkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Lampung Tengah semakin optimal, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah, Iko Mangkoheri, menegaskan peresmian unit pelayanan tersebut menjadi progres pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor dan perpajakan daerah kepada masyarakat. Komang Koheri menyampaikan bahwa pembentukan unit pelayanan Samsat di Kecamatan Punggur merupakan realisasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan hadirnya unit pelayanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengurus administrasi kendaraan bermotor dan kewajiban perpajakan. Menurutnya, keberadaan Samsat di Punggur mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peningkatan kepatuhan tersebut akan berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Komang juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, mantan Relationship Manager Funding Transaction pada PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk Cabang Pringsewu, Cindy Armela dituntut 11 tahun penjara. Tuntutan dibacakan dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang pada Rabu 18 Februari lalu. Jaksa Penuntut Umum Endang Supriyadi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana nasabah periode 2021 hingga 2025. Akibat perbuatannya, negara disebut mengalami kerugian mencapai 17 miliar 960 juta rupiah. Selain pidana penjara selama 11 tahun, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari 16 miliar rupiah. Jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Dalam persidangan terungkap, modus yang digunakan terdakwa beragam, diantaranya melakukan penarikan dana atas nama nasabah menggunakan akun palsu, pembelanjaan fiktif melalui mesin EDC, hingga pengajuan pinjaman pribadi dengan jaminan fiktif.
Terdakwa juga diduga mengatur transaksi agar dana terlihat bertambah dan target pencapaian terpenuhi. Padahal dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari terdakwa dan tim penasehat hukum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak terlantar yang putus sekolah di Kota Bandar Lampung mendapat perhatian dari aparat kepolisian.
saat patroli subuh Kapolsek Tanjung Karang Barat. AKP Ono Karyono menemukan anak tersebut saat melakukan patroli di Jalan Agus Salim, Kamis pagi, 19 Februari 2026. Saat itu Kapolsek singgah di dekat sebuah masjid dan melihat beberapa anak bermain petasan kecil atau petasan cabai. Khawatir terjadi kecelakaan, Kapolsek kemudian memberikan imbauan dan edukasi kepada anak-anak tersebut agar tidak bermain petasan karena beresiko mencelakai diri sendiri meskipun ukurannya kecil. Setelah berbincang diketahui salah satu anak ternyata sudah putus sekolah saat duduk di kelas 2 sekolah dasar. Anak tersebut tinggal di wilayah Kaliawi bersama neneknya, sementara ibunya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Saat ditanya apakah ingin kembali bersekolah, anak itu dengan polos menjawab ingin sekolah lagi dan menyebut akan meminta bantuan kepada Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Epa. Mendengar hal itu, Kapolsek menanggapi akan turut menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolresta. Saya bilang, kamu ngomong sama Bunda Epa, nanti saya ngomong dengan Pak Kapolresta. Ya kan, gue disampaikan ke Pak Kapolresta, maksudnya apa? Supaya anak ini keren. Anak itu kewajiban, ya kan, negara itu, ya kan, mau peroleh dia pendidikan itu diatur, benar, ya kan, di Undang-Undang Dasar itu diatur. Kalau nggak salah di pasal 28 itu ngatur haknya anak, dan pasal 31 kalau nggak salah, 30 atau 31 ya? 30, ya, 28, 29, 30 itu ngatur tentang bagaimana anak itu mendapat pendidikan, ya kan? Anak itu sebenarnya nggak ada yang nakal sebenarnya. Kalau menurut saya, ya kan, anak itu nggak ada yang nakal. Anak itu perlu perhatian. Kapolsek menyampaikan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, serta amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka apabila ada anak yang putus sekolah, menjadi kewajiban negara untuk memastikan hak pendidikannya terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Indonesia Mandiri, Dr. Rustono Faradimarta, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Brian Yulianto, pada Rabu 18 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas riset dan inovasi pendidikan tinggi di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Jakarta itu. Mendikti-Saintek didampingi Direktur Kelembagaan Profesor M. Najib, serta Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Beni Bandana Jaja. Audiensi juga dihadiri utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata, Sita Anjani, dan anggota DPR RI Komisi 10, Dewi Koryati, serta M. Horudin Amin. Rektor UI Mandiri Rustono Faradimarta memaparkan sejumlah program unggulan UI Mandiri. Program tersebut dirancang untuk mendukung agenda strategis Kemendiksaintek. Program tersebut berfokus pada penguatan ekosistem riset, inkubasi bisnis berbasis inovasi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurut Rustono, kolaborasi antara kampus dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Rustono juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang mendorong hilirisasi riset dan penguatan inovasi. Hal itu agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi sektor strategis nasional, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas bagaimana sistem pendidikan tinggi dapat terus berinovasi dan menjawab tantangan zaman, mengeksplorasi peran sains dan teknologi dalam memperkuat kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana kolaborasi antara akademisi, pemerhati pendidikan, dan sektor lainnya dapat membawa dampak nyata bagi generasi muda. Menurut Zita, sinergi lintas sektor sangat perlu. Hal itu agar pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi prioritas nasional.
Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran pimpinan UI Mandiri, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Acung Wijaya, Wakil Rektor Bidang Operasional dan Keuangan 5 Mike Marini, Direktur Riset Inkubasi Bisnis dan Kualitas Dr. Sigit Aprianto, serta Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Pentura Gabriel Syamariwu. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.